Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Yui yang sudah berkenan memberikan bimbingan kepada saya, Bu. Baik, isu yang kita angkat dalam kali ini bagaimana dukungan ini, Bu. Bagaimana dukungan BPS terhadap inklusi keuangan nasional. Baik, pendahuluannya kalau kita lihat dari tahun 2020 atau dari tahun 2016 menuju tahun 2019 itu kalau kita lihat perkembangan UMKM itu meningkat signifikan dibanding usaha yang ada di Indonesia. Dia mencapai 99%, kemudian kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi nasional itu sekitar 60,51%. Dan juga menariknya dia mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% atau setara dengan 119 juta penduduk. Kemudian ini karena kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bahwa memang UMKM itu mengalami kendala yang cukup ini, Bu, ya, sebab memang diperlukan mengenai pemodalan sebetulnya, Bu, itu, dan juga pembinaan serta bagaimana akses pembiayaan terhadap pengembangan UMKM, Bu. Kemudian dilanjutkan juga dengan Aryani tahun 2020. Ternyata inklusi keuangan itu bertujuan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mengakses lembaga keuangan, layanan keuangan, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan. Dan ini didukung juga oleh penelitian Nengsi. Keuangan inklusif itu mencoba membuat sistem keuangan yang dibangun untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat uncoupled people yang dianggap penghasilannya rendah gitu, ya. Dan ini didukung oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12 PB 2016. Ternyata ditetapkan pembiayaan UMKM itu paling rendah 20% yang dihitung dari rasio kredit. Dan kemudian ini didukung juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang BPS, bahwa BPS itu dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa bagi lalu lintas pembayaran dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Artinya memang ini didukung bagaimana kemudian supaya UMKM itu bisa meningkat secara inklusi keuangan. Kemudian inklusi keuangan tentu punya hubungan dengan literasi keuangan gitu, ya. Jadi ini diadopsi dari penelitian Eniola dan Entebang tahun 2015. Ada 3 dimensi yang akan meningkatkan kinerja UMKM. Yang pertama knowledge di sini bagaimana kemudian masyarakat atau pengusaha ekonomi mengerti atau tahu tentang literasi keuangan gitu, tahu tentang bagaimana mengakses keuangan. Kemudian yang kedua attitude, sikap ini berkaitan dengan jikalau dia sudah mengerti bagaimana mengakses keuangan, kemudian dia akan punya sikap apakah mengajukan pembiayaan kepada BPS atau sikap untuk mengambil risiko. Dan yang ketiga awareness, ini kesadaran keuangan itu adalah bagaimana kemudian dia sadar atas sikap yang sudah diambil. Kemudian bank syariah itu terdiri dari 3 jenis, Bu, ya. 3 jenis. Yang pertama bank umum syariah, yang kedua unit usaha syariah, dan yang ketiga bank perkreditatan syariah. Kenapa saya mengangkat BPS ini sebagai objek penelitian? Karena memang menurut Trimulato tahun 2018, ketiga jenis bank ini ternyata BPS yang paling menyentuh sisi-sisi mikro dari kegiatan usaha gitu, Bu. Kemudian kalau bagaimana sebetulnya hubungan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tadi sudah dijelaskan pada latar belakang. Ternyata memang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari jumlah usaha. Dan juga ini tambahkan Fauji tahun 2018 bahwa
UMKM itu bukan masalah yang bisa diperdebatkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, karena memang UMKM pada kenyataannya telah memberikan kontribusi bagi seluruh dunia, dan ini ditandai UMKM itu memiliki karakteristik yang unik, Bu. Dia efektif ya, kan efektif, fleksibel dan inovatif, dan memang dia tidak formal gitu ya. Dan bagi siapa yang ingin melakukan UMKM tidak ada paksaan, langsung bisa dilaksanakan gitu kira-kira, Bu. Kemudian ditambahkan menurut ini Bell Lafleur tahun 2012 dalam United States Agency for International Development menyatakan bahwa Indonesia ini ternyata memiliki portofolio UMKM yang sangat baik, di mana jumlah UMKM-nya menguasai 99% dari semua perusahaan di Indonesia. Kemudian sesuai dengan data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, ternyata mampu menyerap 119 tenaga kerja. Cuman yang menjadi pertanyaan sebetulnya, ini menjadi pertanyaan karena mengindikasikan bahwa UMKM itu mengalami kesulitan untuk naik kelas dari usaha mikro menuju usaha kecil, menuju usaha menengah, apalagi usaha besar. Sehingga penelitian yang disajikan dalam penelitian terdahulu ini banyak mengangkat bahwa masalah yang fundamental dalam UMKM itu adalah masalah akses kepada keuangan atau pembiayaan, ataupun minimnya literasi keuangan yang mengakibatkan inklusi keuangan mengalami tidak begitu relevan dengan yang ada pada data. Kemudian ini dilanjutkan dari penelitian Saiful Rahman dalam judulnya Islamic Financial Literacy for Indonesian Micro Small Medium Enterprise during COVID-19 Pandemic. Nah, ini menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah, lembaga keuangan, regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK, serta stakeholder supaya dapat meningkatkan diseminasi publik terkait informasi layanan UMKM. Kemudian ini penelitian yang dilanjutkan oleh yang diteliti oleh Ratnawati yang berjudul The Influence of Financial Inclusion, Micro Small Enterprise Performance in Financial Intermediation and Access to Capital. Nah, ini menjelaskan bahwa inklusi keuangan punya pengaruh terhadap kinerja UMKM yang baik maupun secara langsung dan tidak langsung. Kemudian pengaruh langsung yang dimaksud dalam upaya peningkatan akses ke layanan keuangan, khususnya akses pembiayaan kredit bagi UMKM, dapat meningkatkan pangsa pasar, jumlah tenaga kerja, penjualan dan keuntungan UMKM. Dan penelitian FASA tahun 2016, A Comparative Study of Micro Small Enterprise Contribution in India and China, a Study of Selected Sector. Nah, ini menganalisis bahwa berbagai industri yang terdapat di India dan China seperti industri kimia, farmasi dan tekstil ini mendapatkan masalah yang serius yang terdapat pada UMKM, dan masalahnya itu lagi-lagi kurangnya kecukupan modal atau kurangnya keahlian masuk ke pasar global, biaya kredit yang relatif tinggi karena memang tadi tidak mendapatkan kesempatan ke perbankan yang memang bisa menaungi UMKM. Mereka memilih untuk ke rentenir, dan itu punya dampak yang besar untuk merugikan mereka karena beban bunga yang tinggi yang harus dibayarkan.